budaya seni dan bahasa, pertahankan iman takwa dan budi pekerti, dan kembangkan bakat potensi. Bapak Ibu, sekolah penggerak itu ini ya, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berdemokrasi melalui terciptanya pelajar Pancasila. Yang kedua, visi pendidikan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berdemokrasi melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Namanya dulu Bhinneka Tunggal Ika hanya domestik, ya, nasional. Sekarang nikah ke global, pergaulan dunia. Karena ilmu pengetahuan itu ada hubungannya antara satu negara dengan negara lain. Habibie bisa bikin pesawat karena dia menjadi militer mampu. Untuk lebih memperkuat penerapan program Sekolah Penggerak, SMP Negeri 38 Batam menggelar in-house training atau IHT terhadap guru penggerak kemarin lalu. Kegiatan IHT ini dibuka langsung kasih kurikulum Dinas Pendidikan Kota Batam, Kurniadi MPD, menghadirkan narasumber pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Batam Saparman MPD. Acara IHT ini diikuti oleh guru dan Dewan Komite Pelajar atau DKP yang akan menjalankan program sekolah penggerak tersebut. Menurut Kurniadi, penerapan sekolah penggerak di Batam untuk SMP tadinya hanya 5 SMP. Namun, Kemendikbud memberi bonus 1 SMP lagi menjadi 6 SMP. Begitu pula untuk SD, tadinya hanya 7 SD, namun Kemendikbud menambah lagi 1 sekolah menjadi 8 SD. Dikatakan Kurniadi bahwa secara konsep sekolah penggerak ini memiliki perbedaan dari sekolah lainnya, mulai dari sistem pembelajaran hingga kompetensi atau karakter siswa, dan nantinya dijadikan imbasan bagi sekolah lainnya yang ada di Kota Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kurniadi, kita kan sekarang sudah ada 6 sekolah SMP dan 7 sekolah SD yang diamanatkan untuk menggerakkan sekolah penggerak. Seperti apa sih konsepnya Pak untuk sekolah penggerak ini? Untuk sekolah penggerak, alhamdulillah ya, terima kasih. Batam mendapatkan kepercayaan itu sebenarnya jatahnya 5. Tapi karena hasil seleksinya itu luar biasa, sehingga Kementerian Pendidikan misalnya memberikan bonus 1 SMP 28 tuh ya? 1 SD dan 1 SMP. Oh, 1 SD. Yang tadinya SD itu kan kita dapatnya 7 menjadi 8. SMP 5 menjadi 6. Ya. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan SMA, TK dan SLB tetap. Nah Pak, seperti apa sih programnya yang diterapkan oleh sekolah? Hari ini itu kan dia ada 5 program yang sudah sebagaimana diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan hari ini mereka sudah melaksanakan program in-house training untuk menyiapkan SDM masing-masing satuan pendidikan yang sudah diberikan kepercayaan sebagai sekolah penggerak. Konsepnya seperti apa penerapan mungkin kepada siswa atau gimana? Ada bedanya nggak dengan sekolah-sekolah mandiri atau sekolah lainnya? Mesti ada, akan terdapat perbedaan secara konsep kepada teman-teman yang sekolah penggerak dengan sekolah reguler biasa, di mana sistem pembelajaran ini secara holistik istilahnya, secara menyeluruh, dan itu di dalam satu kelas itu akan terdapat beberapa karakteristik anak yang sistem dan cara pelayanannya juga sangat berbeda berdasarkan kompetensi anak. Oleh karena itu memang dituntut guru-gurunya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu RPP-nya itu berdasarkan karakteristik anak. Jadi penekannya lebih kepada mindset anak Pak ya?
anak sendiri. Kompetensi anak itu. Pendidikan karakter lah utama. Karakter. Nah ini kan kalau misalkan sekarang sih kita sudah ada sekolah penggerak sebagai pilot projectnya Pak. Nah ada imbasannya ke swasta? Ada. Dan itu tahun kedua nanti sekolah penggerak ini akan melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan di lingkungan sekolah penggerak. Artinya mereka nanti belajar ke sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk ini Pak? Ya. Nah in-house training sendiri kita lakukan kepada guru penggerak juga yang kita berikan pemaparannya. Ya. Benar. Ya. Dia akan bekerja untuk menggerakkan sekolah nanti. Betul. Nah yang paling krusial sendiri Pak yang ditekankan pada penerapan sekolah penggerak itu apa nih Pak? Selain pendidikan karakter. Mungkin ada keunggulan lebih. Kalau pendidikan karakter kan dari dulu kita udah nerapkan itu Pak. Iya. Inti dari semua ini, akhir dari program sekolah penggerak ini adalah mewujudkan Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Akhir dari program ini bagaimana kita mampu melahirkan profil pelajar Pancasila. Emang sejauh ini belum maksimal ya Pak? Belum ya. Karena makanya ada program ini kan. Seperti apa pendidikan terhadap Pancasila itu sendiri yang masih. Nah pandangan Bapak melihat program ini seperti gimana Pak? Pandangan Bapak sendiri melihat program ini gimana nih? Apakah program ini memang terlalu rumit untuk diterapkan ke siswa ataupun memang ini program yang tepat untuk mendidik siswa biar kebangsaan itu Pak? Sebenarnya secara konseptual ini bagus. Cuman menyiapkan SDM itu yang perlu. Dan itu kita belum siap. Dan itu kita bertahap ya dilakukan. Tentunya bertahap. Makanya kementerian senantiasa melakukan pembimbingan, apakah itu melalui Zoom meeting, selalu melakukan rapat-rapat koordinasi kepada teman-teman sekolah penggerak di seluruh Indonesia. Nah terakhir Pak, mungkin ada penekanan nggak yang disampaikan kepada sekolah-sekolah yang bagi sekolah penggerak untuk di Kota Batam? Tentu kita berharap sebagaimana yang diharapkan oleh negara akan melahirkan pelajar yang Pancasila dan itu membutuhkan proses. Nah, sementara negara menyiapkan program ini kan 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun itu ini harus melahirkan pelajar Pancasila. Harus ada plusnya Pak ya yang didapat. Oleh karena itu pekerjaan teman-teman tidak main-main dan serius. Mereka harus benar-benar serius, benar-benar harus mau belajar lagi dan belajar lagi. Dan ini konsep ini memang benar-benar bagus ya. Nah, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Kurniadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sementara Kepala Sekolah SMP 38 Batam Alfida Hasan SPD mengatakan penerapan sekolah penggerak ini akan diterapkan pada 12 Juli mendatang pada tahun ajaran baru ini. Namun, untuk persiapan sebelumnya telah dilakukan berupa pelatihan bagi Dewan Komite Pembelajaran dan saat ini berupa in-house training. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan kita mengadakan in-house training bagi guru penggerak ya. Betul. Dan Ibu pun udah dipercaya sebagai sekolah penggerak. Alhamdulillah. Seperti apa Bu persiapan yang kita lakukan? Kalau untuk persiapan, alhamdulillah sejauh ini lancar ya. Lancar ya. Yang pasti tanggal 12 Juli nanti harus kita implementasikan. Kemudian persiapan awal itu kemarin kita ada pelatihan untuk DKP namanya, Dewan Komite Pembelajaran, 10 mata pelajaran tambah 1 orang guru BK. Sudah selesai di awal Juni, akhir Mei sampai awal Juni lalu. Nah kemudian dilanjutkan ini sekarang. Dewan Komite Pembelajaran itu mengimbaskan materi yang sudah didapatkan pada saat diklat kepada guru-guru yang nanti juga akan mengajar di kelas 7. Karena program sekolah penggerak ini kan akan kita mulai dari kelas 7 gitu. Tapi ini bukan terakhir kali ya untuk memberikan pelatihan kepada guru? Oh tidak, Ini tidak, terus berlanjut? tidak akan terus berlanjut.
yang jelas ini untuk sekolah kita untuk awal ajaran baru nanti. Nah, ke depan kalau memang dianggap sekolah kita ini berhasil menjalankan program itu selama 1 tahun, kita harus mengimbaskan kepada sekolah lain. Di sekitar kita ini kan banyak, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Nah, kalau kita dianggap berhasil, kita disuruh akan mengimbaskan kepada sekolah lain. Mohon doa penonton semuanya agar kami SMP Negeri 38 Batam sukses menjalankan program ini tahun ini. Amin, 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 amin. Bu, penekanannya seperti apa sih sebenarnya yang ditekankan oleh Kemendikbud dalam menerapkan sekolah penggerak? Dalam hal pelaksanaan implementasi kurikulum sekolah penggerak ini ya, goalnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah anak-anak Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila, di antaranya itu beriman dan berketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dia berkebinekaan global, dia mencintai budayanya, tapi dia juga bisa bersaing secara global dan berarti anak itu memiliki kompetensi yang baik gitu kan. Kemudian anak Indonesia yang mandiri, anak Indonesia yang kreatif dan memiliki nalar yang kritis. Artinya lebih kepada peningkatan karakter siswa ya, Bu? Benar, peningkatan karakter dan dengan kebangsaan. Kompetensi yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Bu, ini kan kalau tenaga penggerak kayak dulu kita siapkan Tenaga guru berapa orang? Kalau guru yang sudah dilatih itu kan 11. 11. Kemudian ada lagi, kan kita kan sekolah kecil nih, sekolah kecil rombel kita hanya 16. Sampai saat ini hanya 16. Kemudian nanti ada guru lain yang juga akan mengajar di kelas 7. Oh gitu. Itulah sekarang yang akan kita latih. Ada 6 orang. Dari mana tuh? Dari kita juga, guru kita. Jadi di luar dari guru penggerak. Di luar dari DKP. Oh, DKP. DKP itu Dewan Komite Pembelajaran yang dilatih secara nasional selama 10 hari. Oh iya. Nah, sekarang yang DKP ini tadi melatih lagi kawan-kawannya. Gitu. Benar. Persebaya kepada guru-guru yang lain. Jadi kalau istilahnya zaman dulu itu namanya pelatihan kami yang 10 hari itu namanya TOT, Training of Trainer. Inilah nah, kalau sekarang namanya DKP. DKP. Implementasinya IHT, pembelajaran pelatihan yang kita adakan sendiri di sekolah kita sendiri, pesertanya kita sendiri, pelatihnya juga kita sendiri. Bu, ini ada melibatkan orang tua nggak untuk kesuksesan dari Kakak? Pasti. Apa tuh pasti yang dilibatkan pasti. orang tua? Yang jelas nanti kita akan membagikan kuesioner. Sekolah penggerak ini kan kita harus membuat kurikulum baru nih. Menyusun kurikulum baru yang akan kita susun bersama dengan orang tua. Iya. Faktor hal awal yang harus kita lakukan adalah menganalisa kebutuhan anak. Dalam hal ini kan tentu anak hubungan langsungnya kan ke orang tua. Apa kebutuhan anak yang ingin anak itu dapatkan kalau dia sudah belajar di SMP Negeri 38 ini nanti apa? Itu yang akan kita jaring. Instrumennya sudah kita siapkan. Tinggal kita bagikan ke anak. Kan ini baru daftar ulang ya. 2 hari yang lalu baru selesai daftar ulang. Sekarang sedang proses penginputan nomor telepon orang tua. Kita buatkan grup, nanti kita share linknya di situ. Termasuk juga kebutuhan guru. Jadi kita juga buat kuesioner. Kawan-kawan guru ini maunya dibawa kemana nanti 38 ini? Artinya memang ini perlu kerja keras bersama. Oh pasti. Kepala sekolah yang ditunjuk jadi sekolah penggerak sehebat apapun dia tidak akan bisa berhasil tanpa kawan-kawan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.